Welcome to my very first video di sesi review buku. Kakung. Dan buku yang akan aku review kali ini adalah buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Oke, jadi buku ini pertama kali aku beli di tahun 2019. But somehow buku ini baru beberapa kali aku baca, nyelimpet entah kemana, dan baru beberapa minggu kemarin ketemu, dan akhirnya aku bisa baca ini dan sekaligus aku review beberapa karya Dale Carnegie seperti buku Make Yourself Unforgettable, The Leader in You, Pathways to Success, Managing Through People, and many more. Termasuk buku ini How to Win Friends and Influence People yang telah terjual lebih dari 30 juta kopi. Wow. Bahkan ini buku yang aku beli ini sudah cetakan ke 20 yang dicetak oleh Gramedia. Aku rasa buku ini cocok banget buat kamu yang punya masalah bergaul dengan orang baru. Sama seperti aku waktu pertama kali mau beli buku ini. Waktu itu aku ngeliat teman aku, why mereka gampang banget akrab dengan orang lain, dan kenapa aku nggak bisa? Aku juga mau kayak gitu, tapi but somehow some introvert, seorang yang introvert. So I bought this book. Tapi buat kamu yang nggak ada masalah sama itu sih, tenang, buku ini punya banyak banget manfaat. Jadi yang aku review ini adalah buku seri revisi, seri baru. Jadi seri lama itu judulnya hanya How to Win Friends and Influence People. Nah, yang aku punya ini adalah How to Win Friends and Influence People in the Digital Area. Banyak yang menyebut buku ini disebut buku klasik yang masih relevan sampai sekarang di era digital ini. Buku yang aku punya itu terbitan Gramedia, dan harga untuk Pulau Jawa keterangannya sih di sini 88.000, tapi aku lupa belinya harga berapa. Jadi tebal buku ini ada 272 plus daftar isi, kata pengantar, ya sekitar 300 halaman. Jadi inti buku ini dibagi menjadi 4 bagian inti. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam keterlibatan. Yang kedua ada 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Yang ketiga ada cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Dan yang keempat ada cara menuntun perubahan tanpa penolakan atau kebencian dari orang yang kita ajak. Dale Carnegie memulai setiap bagian dalam buku ini dimulai dengan kisah-kisah real yang dialami oleh para tokoh besar untuk dijadikan contoh dan memperkuat tulisannya. Kemudian ke bagian penjelasan klasik Dale Carnegie, dan yang ketiga masuk ke bagian penjelasan yang dicocokkan dengan era digital sekarang, dan yang keempat adalah penegasan apa yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Dalam buku ini banyak sekali disebutkan cara kita untuk membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain secara intens dan berkesan, mulai dari intonasi, gestur, mimik wajah, agar pertemuan kita itu berkesan. Kita lihat ada berbagai macam emoticon dan stiker yang dibuat oleh perusahaan ponsel atau aplikasi, dan bahkan kita juga bisa mengcustom stiker-stiker di WhatsApp, di aplikasi lainnya. Bahkan di kolom komentar ini kalian bisa nge-share emoticon, bisa milih sesuai dengan mood kalian hari ini. Nanti kalian bisa ketik deh di bawah. Apa sih tujuannya emoticon ini? Tentunya untuk memberikan kesan pengalaman 4 mata yang lebih baik. Jadi walaupun kita nggak face to face, kita tuh bisa lihat, oh dia ekspresinya kayak gitu, bisa bayangin lah. Intinya perwakilan. Kan kita bisa memikat lawan bicara dengan cara membiarkan lawan bicara itu berbicara lebih baik tentang dirinya, bukan hanya aku yang bicara, tapi biarkan lawan bicara
menjelaskan banyak hal yang ingin dia sampaikan tanpa tertekan. Jadi selain itu, dengan mendengarkan lawan bicara lebih banyak, maka dari situ kita jadi tahu apa yang mereka minat. Di dalam buku disebutkan bahwa dengan kita mendengarkan lebih banyak lawan untuk berbicara, kita akan dapat melihat apa yang sebenarnya menjadi minat mereka. Karena biasanya seseorang itu akan lebih simpati kepada orang jika orang itu peduli dengan apa yang menjadi minat kita. Dari situ kita bisa lihat, bisa membangun. Lanjut ke gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini. Karena ini merupakan buku terjemahan, jadi ada beberapa kalimat yang menurutku terlalu baku, apa ya, jadi kayak kesannya kurang gitu loh. Kayak kita aja kalau misal kita suka lagu K-pop, tapi kita berusaha untuk menyanyikannya dalam bahasa Indonesia, aku percaya, I believe kalau sama, maksudnya inti lagunya, feel-nya sama, cuman kayak lebih enak didengar yang karya orisinilnya kan nih. Jadi penasaran juga sih sama buku, mungkin akan lebih sampai kesannya, lebih sampai pesannya kalau baca yang karya orisinalnya sih. Tapi ya bagus kok. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini, but I will tell you 4 things. First, jangan menegur orang dengan cara mengkritiknya. Temukan cara lain untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan dan memahami. Mendengarkan dan memahami adalah sebuah hal yang krusial dalam menjalin komunikasi. Yang ketiga, jangan memaksakan ide kamu kepada orang lain. Biarkan mereka come up with ide mereka sendiri, kemudian tunggu sampai match sama ide kamu. Itu bakal jadi kolaborasi yang baik. Yang keempat, untuk first impression yang baik, smile. Jadi senyum adalah harga mati dalam pandangan pertama, dan senyum juga adalah harga yang baik untuk sebuah wajah. Oke, thank you sudah menonton review buku ini. Kalau kamu suka, tap like. Kalau kamu ingin berbagi, tap share. Kalau kamu mau dukung aku, please subscribe this channel. Dan kalau kamu mau membagikan emosi kamu hari ini, silahkan ketik emoticon kamu di bawah di kolom komentar. Aku tunggu. Bye bye. See you in the next stop.